Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baiklah teman-teman, sahabat petir dimanapun berada. Di akhir-akhir waktu ini menjelang KYC massal, banyak terjadi perubahan-perubahan. Ya, kalau kemarin itu adanya aturan main tentang KYC, ini di bulan Maret akan kejadian lagi. Terjadi perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Salah satunya rencananya 1 Maret 2022. Jadi saya dapat dari teman-teman ini, terutama arahannya dari Kortim, rencana rilis mining baru. Sebelumnya pada tanggal 28 Desember 2021, Kortim telah meluncurkan mainnet bersama dengan bab-bab baru di kertas putih yang diperbarui, Desember White Paper, itulah gelarnya. Satu bab model token dan pertambangan mengkomunikasikan model pasukan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasukan. Harap menggunakan white paper ya. Jadi kita disuruhnya sering-sering ini membuka Pi browser, buka baca dan kita perhatikan, jangan diabaikan. Jadi kalau ada waktu kosong, manfaatkan untuk membaca Pi browser ya, mulai dari dompet, kemudian KYC dan lain sebagainya. Ini perlu. Desember yang bertaut di layar, petanda sebagai referensi untuk mengumumkan berikut seperti yang dinyatakan dalam penerbitan imbalan jaringan ya, ada penerbitan imbalan jaringan. Merupakan fungsi penerbitan imbalan jaringan merupakan fungsi yang menurun. Maka tingkat pertambangan dasar sistem B akan diperkirakan menurun berdasarkan perhitungan yang ditentukan dalam white paper Desember. Dengan demikian, milikku dan ingatkan tim untuk teman-teman sekalian, nantinya tingkat penambangan akan menurun ya. Itu bisa kita ingatkan mulai dari sekarang sebelum 1 Maret. Adopsi jaringan mekanisme pertambangan akan independen dan dia sejajar dengan migrasi massal ke blockchain. Mekanisme penambangan baru terdiri dari aspek utama. Yang pertama, batas pasokan dari periode waktu ditentukan. Dan yang kedua, imbalan penambangan baru dalam mekanisme penambangan yang baru saatnya migrasi ke KYC dan mainnet yang sedang berlangsung. Jaringan akan menurun bersamaan mengikuti garis waktu bahwa untuk menempatkan setiap aspek mekanisme penambangan baru. Jadi segala sesuatunya akan terjadi yang baru. Jadi kalau hasil penambangan menurun ya, memang harus menurun karena semakin banyak orang yang mengikuti Pi Network, semakin banyak penambangan. Jadi terbagi habis koin-koin kita itu. White paper Desember, pasukan untuk imbalan penambangan adalah 65 miliar Pi ya. Jadi tinggal dikit lagi sisanya, 65 miliar Pi. Yang termasuk imbalan pioneers telah menambang di fase pra-mainnet dan imbalan untuk penambangan di masa depan melalui mekanisme penambangan baru. Mekanisme penambangan baru dimaksud untuk memberi insentif lebih banyak jenis dan jumlah kontribusi dari pioneers yang jaringan diperlukan untuk fase mainnetnya. Penerbitan imbalan jaringan ke depan dan batas pasokan dari periode waktu tertentu akan didasarkan pada rumus yang menurun. Jadi lewat isunya formula itu. Semakin hari semakin lambat, semakin hari semakin sedikit yang bisa kita gali. Kenapa? Sudah mendekati waktunya yang kita tunggu-tunggu. Tim inti telah mengerjakan formula penerbitan imbalan melalui pemodelan ekonomi dan simulasi. Versi pertama dari formula tertentu akan dirilis pada 1 Maret. Jadi 1 Maret ada penjelasan-penjelasan yang lebih lagi, maka kita harus wajib mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Cari tahu apakah itu di komunitas, cari tahu apakah itu nanti ada di
Pi Network Core Team, apakah ada nanti di Instagram, bisa juga terjadi nanti di Twitter. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Pada tanggal yang sama, Pi Network juga akan mengadopsi langkah pertama mekanisme penambangan terbaru. Karena formula penerbitan imbalan 1 Maret 2022. Rumus penerbitan imbalan yang menentukan batas pasokan, ya. Jadi diingatkan kepada kita semua wajib mengikuti perkembangan-perkembangan terutama pada saat tanggal 1 Maret. Itu perlu, ya. Tingkat penambangan dasar sistem akan dikurangi berdasarkan batas pasokan mekanisme. Penambangan sebaiknya tetap sama hingga tanggal 14 Maret. Karena 14 Maret itu hari jadinya Pi Network. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 14 Maret. Diminta semua pionir, semua penambang petir waspada 14 Maret, ikuti perkembangan perubahan yang terjadi. Mekanisme penambangan baru termasuk jenis hadiah baru ditentukan oleh formula mereka masing-masing dalam white paper. Jadi masing-masing berbeda. Adanya nanti di white paper. Yang belum download white paper tak akan pernah bisa membaca white paper. Segera bergabung, segera download, segera pelajari apa yang ada di Pi Browser. Ya, banyak perintah-perintah, petunjuk-petunjuk di Pi Browser. Kalau Anda tidak mengikuti, Anda akan ketinggalan. Kemudian Desember akan berlaku, pionir akan mendapat meningkatkan penambangan individu. Oh, ternyata penambangan individu ada, ya. Kemudian penambangan individu mereka dengan membuat beragam jenis kontribusi terhadap jaringan. Mekanisme penambangan baru akan mengantarkan era baru untuk jaringan milikku pada tingkat yang lebih tinggi selagi kita bisa melakukannya. Jadi diminta kepada teman-teman agar memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi. 1 Maret akan terjadi perubahan besar-besaran, ya, terutama di aplikasi-aplikasi Pi Network. Yang kedua, 14 Maret jangan ketinggalan. Banyak nanti kabar, informasi-informasi terbaru yang harus kita ketahui. Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru sehingga kita tidak tahu perkembangan apa yang ada di Pi Network, ya. Jadi mungkin informasi yang terbaru ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman, bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Saya berharap kita tetap sehat selalu, sukses bersama-sama. Demikian teman-teman sahabat petir, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.